Islam di Pemirsa dunia DPRD dengan Kabupaten Ponorogo Ponorogo sepertinya menggelar rapat bukan dengar hanya forum Islam. lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Muhammad dari kelas PAF 2. Dalam video ini saya akan memberikan sebuah opini terkait jalan satu arah Ponorogo yang berjudul "Usai diberlakukan one way membuat warga resah hingga makan korban". Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik pendidikan. Kabupaten Ponorogo di beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Februari, tanggal 14, Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko menerapkan kebijakan baru, yakni one way atau jalan satu arah di beberapa ruas jalan, seperti Jalan Sultan Agung, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Bos Cokroaminoto. Nah, dari sini diketahui bahwa kebijakan ini pastinya memiliki sebuah tujuan atau ingin mencapai sesuatu. Dari media yang dipublikasikan bahwa Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko mengatakan hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan sektor ekonomi, serta membuat kota Ponorogo ini adalah kota wisata. Dari situ terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah dari tanggal 14 Februari. Dari tahap itu yang asal mulanya Jalan Bos Cokroaminoto itu adalah dua arah menjadi one way atau jalan satu arah. Ini dari kenyataannya itu warga sekitar atau yang lewat itu menunjukkan berbagai kontra atau berbagai respon, yang dimana respon itu kebanyakan kontra. Kenapa? Karena di media online yang telah diterbitkan atau dipublikasi bahwa warga atau masyarakat di sekitar, apalagi yang berdagang atau mempunyai usaha di dekat daerah situ, memiliki pendapatan yang menurun dari penerapan one way tersebut. Kemudian selang beberapa waktu lalu, karena ini ada dua tahap. Tahap 2 itu tanggal 23 Maret 2024. Tahap yang pertama 14 Februari 2024. Nah, dari dua tahap ini pastinya masih sama kontranya dan masih sama peristiwanya, yakni penurunan ekonomi. Padahal tujuan daripada one way tersebut adalah meningkatkan sektor ekonomi dan membuat Ponorogo sebagai kota wisata. Nah, yang asal mulanya Jalan Bos Cokroaminoto ini ke arah selatan, ini menuju ke arah utara. Nah, dan Sultan Agung itu dari arah yang semulanya dua arah menjadi ke arah timur. Nah, tetapi di tahap kedua ini hampir sebagian ini pulih arahnya menjadi semula, tapi belum sepenuhnya. Nah, dari situ terdapat berbagai peristiwa, yakni adalah makan korban, karena di jalan satu arah tersebut, yang dimana jalan satu arah tersebut sering dilewati oleh para warga sekitar, tepatnya di Jalan Sultan Agung atau di jalan yang lain. Nah, dari berbagai media yang telah dipublikasikan, media online, itu ada beberapa peristiwa yang salah satunya adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini bukan hanya sebatas luka, tapi ya memang ada, tapi tidak hanya satu, ada beberapa kecelakaan yang telah terjadi, bahkan yang memakan korban sehingga meninggal itu juga ada. Nah, dari situ respon dari masyarakat ini tidak sekedar komentar di sosial media, melainkan aliansi kepada pemerintah. Nah, kemudian dari elemen yang lain seperti
Grab, Gojek, ojek online dan tukang becak ini juga mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama, yang seharusnya mencapai tujuan itu dalam waktu 5 sampai 5 menit, kurang 2 menit, harus mencapai tujuan tersebut selama lebih dari 5 menit. Begitupun tukang becak yang seharusnya mencapai tujuan dalam waktu 2 sampai 3 menit harus mencari jalan yang lain karena jalannya sudah satu arah atau one way, harus mencari jalan yang lain sehingga waktunya juga begitu panjang. Nah, beberapa waktu kemudian dari elemen masyarakat, elemen pedagang, bahkan mahasiswa pun turut berdiskusi bersama masyarakat, kemudian beraliansi kepada pemerintah, mengajak pemerintah berdiskusi. Ini yang didapatkan oleh masyarakat. Ekonomi yang menurun, peristiwa kecelakaan. Kemudian ketika sudah bertemu dengan pemerintah atau bupati, akhirnya Bupati Ponorogo telah mengatakan bahwa Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko sangat mencintai rakyatnya dan Ponorogo itu milik bersama. Akhirnya yang semulanya jalan satu arah itu dipulihkan menjadi 2 arah kembali. Jalan Hasokroninoto, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sunan Agung, semuanya pulih menjadi semula. Dan akhirnya sudah clear masalahnya, karena yang tadinya menuai berbagai pro kontra, akhirnya masalah ini selesai dan mahasiswa, masyarakat dan elemen-elemen yang lain, pedagang, ojek online, tukang becak bisa beraktivitas seperti biasa dengan keinginan atau dengan sesuai dengan idealnya yang seharusnya mencapai waktu yang singkat. Begitupun dengan tukang becak, ojek online, dan pedagang pun bisa mendapatkan pelanggan yang begitu lumayan naik karena jalannya sudah pulih kembali. Nah, jadi dari situ bahwa kebijakan di Ponorogo ini memang sempat menuai pro kontra, dan seharusnya ketika kebijakan itu sebelum diterapkan ketika belum diterapkan bisa pemerintah itu melakukan survei terhadap masyarakat melalui offline maupun online. Dan di zaman yang serba canggih ini, ketika ingin mencapai sesuatu pastilah ada berbagai cara yang banyak. Seperti ketika menggunakan sektor ekonomi, bisa melalui media yang canggih ini. Dan untuk membuat Ponorogo sebagai kota wisata itu bisa kemungkinan besar bisa melalui media yang canggih ini, yakni media sosial. Dari situ kota Ponorogo akan menjadi kota wisata dan ekonomi yang naik ketika menggunakan sosial media. Dan sosial media itu pun digunakan secara baik-baik oleh pemerintah, dan itu pun insya Allah akan tercapai tujuannya. Dan masyarakat pun tidak merasakan resah, tidak merasakan keresahan yang dilakukan, yang diakibatkan oleh kebijakan yang ada. Malah dengan penggunaan media sosial yang baik, warga masyarakat begitupun yang semua rakyat akan mendapatkan dampak positif dari kebijakan yang ada, mendapatkan kesenangan dari kebijakan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.